Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar fungsi. Fungsi adalah suatu hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi yang menggambarkan garis lurus dan memiliki pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Fungsi linier juga disebut sebagai persamaan garis lurus atau PGL. Dalam penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis diantaranya adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Baik, selanjutnya ada juga bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel sebagai berikut. Di sini ada QD sama dengan A dikurang BPD atau PD sama dengan min 1 atau B dalam kurung min A ditambah QD tutup kurung. Di sini juga ada keterangan yaitu A dan B adalah konstanta di mana B harus bernilai negatif. Kalau B itu sama dengan delta QD atau delta PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta, sedangkan QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Rumus fungsi permintaan yaitu P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1, yaitu keterangannya P1 adalah harga awal, P2 harga akhir, Q1 kuantitas awal, dan Q2 kuantitas akhir. Notasi fungsi permintaan akan barang tertentu, D bagi Q sama dengan Fp adalah D bagi P sama dengan Fq, QD sama dengan A min BP, di mana QD adalah jumlah produk yang diminta, P adalah harga beli produk per unit. Yaitu sebagai contohnya, D bagi QD sama dengan min 2pi plus 10, maka kurva dari fungsi tersebut adalah jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 2pi plus 10, 2pi sama dengan 10, P sama dengan 10 per 2 yaitu 5, sehingga diperoleh titik koordinat A yaitu 0,5. Jika Pi sama dengan 0, maka Q min 2, 0 min 10, Q sama dengan 10, sehingga diperoleh titik koordinat B yaitu 10,0. Dengan demikian diketahui batasan untuk variabel kuantitas yaitu 0 kurang dari Q kurang dari 10. Batasan untuk variabel harga yaitu 0 kurang dari Pi kurang dari 5. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara banyaknya jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun atau berkurang. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan ditujukan dengan bergeraknya kurva ke kanan ataupun ke kiri. Suatu kurva menggambarkan pola hubungan antara variabel jumlah barang yang diminta, kuantitas atau quantity sama dengan Q, dengan variabel tingkat harga barang tersebut, price sama dengan P. 1. Penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Fungsi linier adalah fungsi matematika yang bentuknya dapat ditulis dalam persamaan fx sama dengan mx ditambah b, dengan keterangan m yaitu kemiringan garis atau slope, b yaitu titik potong sumbu y atau intercept, x yaitu variabel ega-given, dan fx sama dengan variabel dependen. Penerapan fungsi linier dalam ekonomi mencakup analisis permintaan, penawaran, biaya, laba, dan produksi, yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, dan fungsi linier digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua egatif yang saling terkait secara proporsional dan konstan. Penerapan dalam permintaan dan penawaran. Permintaan adalah fungsi linier dapat menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Misalnya,
QD sama dengan A kurangi BP, di mana QD sama dengan jumlah barang yang diminta, P sama dengan harga barang. A dan B adalah konstanta. Sedangkan penawaran fungsi linier juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, QS sama dengan C plus DP, di mana QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang. C dan D adalah konstanta. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis titik impas atau break-even point. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Fungsi linier dapat digunakan untuk menghitung titik impas antara biaya tetap, biaya negatif, dan pendapatan. Misalnya, TR sama dengan P, Q, dan TC sama dengan FC plus VC, Q, di mana TR sama dengan total pendapatan, TC sama dengan total biaya, P sama dengan harga per unit, Q sama dengan jumlah barang yang terjual, FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya negatif per unit. Penerapan dalam produksi dan biaya. Fungsi produksi linier. Fungsi linier digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah input, misalnya tenaga kerja atau modal, dan jumlah output yang dihasilkan. Contohnya itu ada Q sama dengan AL ditambah BK, di mana Q tersebut adalah output, L adalah jumlah tenaga kerja, dan K adalah jumlah modal. Yang kedua itu ada penerapan fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah harga yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Rumus fungsi penawaran itu ada notasi fungsi penawaran akan barang tertentu adalah S sama dengan QS sama dengan F dan S dibagi P sama dengan F, di mana QS itu adalah jumlah produk yang ditawarkan dan A itu adalah jumlah produk minimum yang ditawarkan pada saat P sama dengan 0, dan B itu adalah jumlah produk yang ditawarkan yang dipengaruhi oleh harga produk. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah pertemuan antara pembeli atau peminta dan penjual atau penawar, baik dalam pengertian langsung ataupun tidak secara komunikatif. Harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar, yaitu titik pertemuan permintaan dan penawaran. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Rumus keseimbangan pasar. Kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran, di mana QD sama dengan jumlah permintaan produk, QS sama dengan jumlah penawaran produk, PD sama dengan harga beli produk per unit. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dalam kurung Q plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan sesudah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah dalam kurung PT dikurang PE tutup kurung dikali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen adalah
SK sama dengan PG min PS kali QS. Fungsi konsumsi dan tabungan. Pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan, Y sama dengan pendapatan nasional, dialokasikan kedua kategori penggunaan, yakni dikonsumsikan C dan ditabung S. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah S. Keterangan konsumsi nasional C maupun tabungan nasional S pada umumnya dilambangkan sebagai fungsi linear dari pendaftaran Y. Keduanya berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus B dikali YD atau sama saja dengan C sama dengan CO plus C kali Y. Keterangannya yaitu C sama dengan konsumsi, CO sama dengan besarnya konsumsi pada saat pendapatan 0, C sama dengan MPC sama dengan marginal propensity to consume. Tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional jumlah tertentu. Delta Y sama dengan perubahan pendapatan, di mana kenaikan atau penurunan. YD sama dengan pendapatan disposable, pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Y sama dengan tingkat pendapatan nasional 9, yaitu asumsi TR sama dengan 0 dan TX sama dengan 0 sehingga YD sama dengan Y. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah S, maka menjadi S sama dengan Y dikurang C. Jika C sama dengan C0 ditambah CY, maka S sama dengan Y dikurang buka kurung C0 ditambah CY tutup kurung. Dan di bawahnya itu ada S sama dengan Y dikurang C0 dikurang CY. Di bawahnya lagi ada S sama dengan min CO ditambah dalam kurung 1 dikurang C tutup kurung yaitu Y. Di bawahnya MPC ditambah MPS sama dengan 1. C tambah S sama dengan 1, S sama dengan 1 dikurang C, karena min CO sama dengan S dan O ditambah 1 min C sama dengan S. Fungsi tabungan S sama dengan min CO plus dalam kurung 1 min C Y atau S sama dengan SO plus SY. Keterangan S sama dengan tingkat tabungan nasional atau saving, SO sama dengan autonomous saving atau besarnya tabungan otonom atau besarnya tabungan nasional pada saat Y sama dengan 0. S sama dengan MPS atau sama dengan delta S. Delta Y marginal propensity to save, besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Delta S sama dengan perubahan tabungan, kenaikan atau penurunan. Delta Y perubahan pendapatan, kenaikan atau penurunan. YD pendapatan disposable atau pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Y tingkatan pendapatan nasional atau asumsi YD sama dengan Y. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.